Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Hari ini Selasa 5 Maret 2024 DPR menggelar sidang paripurna setelah menjalani masa reses. Sayangnya hampir separuh dari anggota DPR itu bolos. Padahal mereka ini kan baru saja menjalani masa reses, ya libur ngantor lah selama sebulan. Dari total anggota DPR sebanyak 575 orang itu 285 orang diantaranya bolos. Yang hadir secara fisik hanya 164 orang, itu pun terdiri dari semua fraksi, dan 126 orang izin. Dua pimpinan DPR, yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar tidak hadir. Puan sedang mengikuti KTT Parlemen Perempuan Dunia di Paris, sementara Muhaimin ini sejauh ini saya belum mendapat penjelasan. Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dengan didampingi oleh dua wakil ketua lainnya, yakni Ludwig Fredrik Paulus dari Golkar dan Rahmat Gobel dari Nasdem. Banyaknya anggota yang tidak hadir ini membuat netizen tuh rame-rame menyuarakan kegeramannya. Bahkan banyak yang curiga ini, ya, jangan-jangan mereka ini udah pada masuk angin semua gitu. Bagaimanapun ini sidang paripurna ini kan sangat penting dan benar-benar ditunggu-tunggu oleh publik. Ini jadi semacam harapan publik bahwa DPR itu akan menggulirkan hak angket, ya, karena publik ini kan sekarang sudah nggak percaya dengan lembaga penyelenggara pemilu, dan juga termasuk Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau di bawah Mahkamah Konstitusi, apalagi pemerintah, publik sudah tidak percaya. Jadi jalan yang satu-satunya yang diharapkan bisa memulihkan kepercayaan publik itu ya hak angket ini sebenarnya, dan itu tercermin ya dari survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, itu 62,2% responden itu mendukung pelaksanaan hak angket. Jadi sebenarnya sidang paripurna kali ini tuh sangat penting ya. Tidak hanya penting bagi kelangsungan berdemokrasi kita di negara ini, tapi sebenarnya bagi partai-partai itu sendiri, terutama yang menggulirkan hak angket, itu juga sangat penting ya. Jadi kalau toh ada acara atau ada kegiatan lain pun, tidak seharusnya anggota DPR dari fraksi PDIP terutama yang pertama kali menggulirkan perlunya hak angket itu tidak hadir. Apalagi kalau bolos, wah itu betul-betul bisa dikutuk ini oleh para netizen. Demikian pula halnya dengan fraksi Nasdem, PKS, PKB, dan juga P3 yang menyatakan akan mendorong hak angket kecurangan pemilu 2024 digunakan di DPR.
Untunglah dalam sidang paripurna tadi masih ada 2 orang anggota DPR, dari 1 orang ini dari fraksi PKS dan satunya lagi di PKB, yang menyampaikan interupsi dan menyatakan pentingnya digunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Dewan yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, saya Aus Hidayat Nur, anggota DPR RI, fraksi PKS, Dapil Kalimantan Timur, nomor anggota A455. Ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang, dan jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu, sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional. Demikian interupsi kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan DPR, Bapak Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat paripurna kita di pagi hari ini. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat, dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket.
Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah, dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 98 tidak berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Karena disinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi, kita tidak boleh tinggal diam, jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan anggota fraksi PKS Aus Hidayat Nur dan bahkan tadi juga Nyonya Lulu ya dari PKB yang sangat tegas menyatakan pentingnya penggunaan hak angket. Secara mengejutkan, anggota fraksi PDIP Arya Bima yang juga menyampaikan interupsi itu malah terkesan tidak secara tegas mendorong penggunaan hak angket. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Aneh banget ya, apa yang dimaksud Arya Bima dengan mengatakan perlu mengoptimalkan pengawasan komisi dan hak interpelasi? Kalau komisi itu artinya ya komisi 2 dong yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu begitu ya. Karena padahal kan ini kan sebenarnya bukan hanya komisi di DPR ya, ini berkaitan dengan presiden, jadi harus lembaga DPR yang menggunakannya itu. Ya, jadi dia menyatakan pengawasan komisi, hak interpelasi, ya juga hak angket. Kenapa tidak langsung menyatakan penggunaan hak angket? Padahal kan PDIP yang memulainya. Jangan sampai kemudian PDI yang memulainya dan PDIP pula yang mengakhirinya. Namun walaupun tidak langsung menyebut hak angket, namun Arya tadi masih lumayan lah, masih menyinggung-nyinggung soal hak angket. Dan sebenarnya seperti saya sebut tadi, kalau PDIP serius menyikapi hak angket, harusnya instruksinya jelas, semua harus hadir, tidak boleh ada yang bolos atau menghadiri acara yang lain. Seperti misalnya tadi Puan Maharani yang dikatakan menghadiri KTT Parlemen Perempuan Sedunia. Ini sebenarnya sebagai posisinya sebagai ketua DPR itu sangat penting ini ya, kalau memang PDIP serius ingin menggolkan hak angket, ya kan? Karena dia yang langsung memimpin sidangnya. Ini kok malah diserahkan kepada Gerindra yang notabene Gerindra pasti akan menolak hak angket. Sementara Nasdem dan P3 yang dalam beberapa hari terakhir ini tampak paling bersemangat menggulirkan hak angket karena merasa suaranya dicurangi gitu ya.
suara dia turun, suara PSI malah naik, itu tadi sama sekali tidak berbicara dan menyampaikan interupsi. Apa maksudnya ya? Apakah mereka punya prinsip silent is golden gitu? Nggak bisa dong kalau dalam kasus ini ya mereka harusnya bersuara. Ini saya kira mesti diusut nih kenapa Nasdem dan P3 sama sekali tidak berbicara. Nah, yang juga menarik, tapi saya kira sebenarnya sudah kita bisa duga itu sikap dari fraksi Demokrat. Mereka sekarang kan jadi bagian dari rezim penguasa, ya wajar kalau mereka mempertanyakan hak angket dan juga menolaknya. Terima kasih pimpinan yang saya hormati setelah sidang Dewan yang saya hormati, Herman Hairon A544, daerah pemilihan Jawa Barat 8. Terkait dengan hak angket, saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana gitu. Karena ini yang harus didudukan kembali, supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Oleh karenanya, saya berpikir bahwa untuk persoalan ini, ajukan saja hak angket apa isinya, dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi, dan bahkan dalam perhitungan ini ya tentu kita bagaimana untuk bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada hal lain, saya kira tugas konstitusional bisa digunakan. Namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik. Jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting, karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu. Sikap yang sangat jelas, tapi jelasnya bertentangan dengan hak angket itu ditunjukkan oleh anggota fraksi Gerindra Kamrus Samad. Dia malah mempertanyakan motifnya apa di balik hak angket ini, karena kata dia masih banyak hal-hal lain yang lebih penting untuk diurus, dan karena menurut penilaian dia bahwa ini adalah salah satu pemilu yang terbaik selama 6 kali pemilu di Indonesia. Terima kasih pimpinan dan anggota Kamrus Samad A79. Pertama-tama kita tentunya patut bersyukur dalam reformasi ini 6 kali kita melaksanakan pemilu dan semua berjalan dengan baik, dan dari pemilu-pemilu kita telah melakukan pembenahan dan perbaikan baik melalui revisi undang-undang yang telah kita jalankan maupun dalam pelaksanaan yang kita jalankan melalui pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Dan kita patut bersyukur bahwa pada pemilu 2024 ini lebih dari 60 negara di dunia yang secara bersamaan akan melakukan pemilihan presiden. Indonesia merupakan negara terbesar, mencapai 164 juta partisipasi rakyat. Lebih besar daripada pemilu terakhir di Amerika yang hanya mencapai 158 juta partisipasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu, kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini, maka besok dia harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendesak, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan karena itu saya ingin mengingatkan, jangan sampai respon
dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini. Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan, disiapkan, disediakan oleh undang-undang, sudah menuduh pemilu ini curang. Ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan masa depan bangsa kita ke depan. Ya, kalau Gerindra yang berbicara seperti itu, saya kira nggak perlu dikomentari ya. Wajar kalau Gerindra bersikap seperti itu, udah pasti bisa kita duga. Posisi mereka ini kan sangat jelas. Yang penting Prabowo itu jadi presiden, nggak peduli mau pemilihan curang atau apapun gitu ya. Kapan lagi sih kalau tidak sekarang ini kesempatannya Prabowo jadi presiden setelah 3 kali mengikuti Pilpres dan 1 kali mengikuti Pilpres tapi sebagai wakil presiden gagal terus gitu ya. Baru sekali ini kemudian dia tanda-tandanya sih akan berhasil gitu. Jadi ya mau ada kecurangan di depan mata, ya mereka pasti akan tutup mata rapat-rapat. Atau ya pura-pura tidak tahu saja. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.